Hosiana. Itulah salam sepanjang Prapaskah. Hari ini dengan lilin yang dinyalakan satu, pertanda dan pengajaran bahwa hari ini adalah Prapaskah pertama. Dulu Prapaskah ini disebut Minggu Sengsara. Itu berarti bahwa sepanjang Prapaskah ini kita merenungkan kuasa kasih Allah yang merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Mesias, mengalami penderitaan bahkan sampai kepada kematian, dan tidak berhenti kepada kematian, tetapi berlanjut kepada bangkitan. Itu adalah untuk kita. Lalu dalam Minggu Prapaskah pertama ini diangkat suatu tema, yaitu Allah yang tidak ingkar janji. Allah yang tidak ingkar janji. Tema ini adalah penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Sebab kadangkala kita kurang peduli tentang janji-janji Allah, maka banyak sekali di dalam hati kita penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, baru saja kita melewati pemilu. Pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif. Di sana banyak sekali kita dengar janji. Yang ini saya tidak angkat satu persatu, saya pun kurang hafal. Ini. Oke. Itu benar sesuatu yang dia janjikan. Tapi kenyataannya, mari kita lihat setelah mereka menduduki jabatannya. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai warga jemaat banyak janji. Penetua, diaken, Pak Pendeta, emeritus juga berjanji. Kenyataannya baik-baik saja. Bapak Ibu yang membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan juga berjanji. Cuma sayangnya yang saya perhatikan, janji itu masih sesuatu yang dituliskan dan dihafalkan. Iya Pak ya, masih dituliskan, itu dihafal mereka. Atau kayak bahasa coba, bolona olo, dogma olo. Dan juga orang yang menikah, melakukan perjanjian. Apakah itu di gereja atau sebelum menikah. Kenyataannya, ya baik-baik saja juga.
Saudara-saudara, itulah janji oleh manusia duniawi. Tapi tema kita tadi diangkat, Allah tidak ingkar janji. Berarti satu yang harus kita tahu, Allah berjanji tidak seperti manusia. Ya, saya kira itu cukup jelas. Allah berjanji tidak seperti manusia. Lupa janji, ingkar janji, lagu popnya zaman dulu, janji-janji tinggal janji. Tapi Allah bagaimana? Saya akan bacakan lewat Mazmur 18 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Janji Allah itu tidak seperti janji manusia. Janji Allah itu tidak odong-odong, tapi murni. Nah, jadi tidak lain di bibir, lain di hati, tidak. Murni betul. Ya. Karena itu, janjinya dapat dipercaya. Kalau janji perkawinan pernah juga ada saya lihat. Ya. Kaulah kawan hidupku setia sampai mati. Kematianlah menjerat. Padahal di belakang masih ada selingkuhan, nggak murni. Allah tidak seperti itu. Jadi sekali lagi kita lihat, Allah berjanji, janjinya murni dan tidak odong-odong, dapat dipercaya. Nah ini kekuatan buat kita. Nah saya akan mengangkat beberapa janji Allah. Dan beberapa janji Allah ini adalah suatu kekuatan bagi kita sebagai orang yang percaya. Ya. Apa itu? Satu, janji tentang penyertaan. Kita baca di dalam Yesaya 14, Yesaya 7 ayat 14, dan Matius 1 ayat 23. Di sana diangkat kata Immanuel. Ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan dinamai Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bapak Ibu, ya memang sudah lewat 1 bulan kita jalani tahun 2024 ini. Tapi perjalanan hidup kita untuk tahun 2024 ini tidak ada yang tahu pasti bagaimana dan apa yang akan terjadi. Namun mari kita yakini bahwa dalam perjalanan tahun 2024 ini Allah berjanji bahwa Dia menyertai kita. Aman, tenang hidup kita. Kalau itu kita yakini. Ekonomi kita mungkin agak menurun tahun ini, tenang. Dia akan menyertai dalam situasi itu. Sekali lagi, Allah bukan berjanji bahwa kita akan menjadi lebih kaya pada tahun 2024. Tidak. Tetapi dalam situasi ekonomi kita, Tuhan menyertai kita. Katakanlah saya, dalam situasi hidup saya yang sudah berbagai macam kelemahan tubuh, ya mungkin karena lansia, itu kekuatan bagi saya.
Walaupun ya air mata selalu mengalir bukan karena menangis Bapak Ibu, tapi karena gangguan mata. Walaupun sudah bertongkat, walaupun tongkat saya tinggal di depan. Ya, saya yakin Tuhan menyertai saya. Itu sukacita dalam hidup saya. Jadi marilah apapun perjalanan hidup kita di tahun 2024 ini, yakini bahwa Allah yang berjanji, bukan janji odong-odong, tetapi Dia berjanji bahwa Dia menyertai kita. Oh, tenang sekali. Tidak hanya seperti itu, tetapi Allah juga berjanji memberikan perlindungan. Jadi kalau kita agak ragu bagaimana kita nanti di tahun 2024 ini, bidang ini, ya Allah melindungi kita. Saya baca dalam Kejadian 28 ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ayo. Tenang sekali kita sebenarnya dengan janji Allah ini. Menjalani kehidupan kita. Walaupun banyak sekali pergumulan. Kenapa? Karena Dia pasti melindungi. Sedangkan berjalan di panas terik seperti ini tanpa ada perlindungan payung, wah sangat sak sekali rasanya. Nah demikian juga dalam perjalanan hidup kita ini, banyak tantangan dan banyak pergumulan. Yakini Allah melindungi kita. Yang berikut, Allah juga menjanjikan kekuatan. Jadi ada beberapa saya angkat janji-janji Allah. Sebenarnya hampir ratusan janji Allah dalam Alkitab. Tapi saya coba angkat beberapa saja untuk menguatkan kita dalam menjalani hidup. Allah menjanjikan kekuatan. Dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ya. Kita dalam perjalanan hidup kita banyak kelemahan, banyak kelelahan. Ya, yakini saja Tuhan memberi kekuatan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara melihat kepada saya sudah 5 bulan agak lemah sekali karena situasi. Tapi sekarang saya yakini sudah ini kali kedua saya berkhotbah. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Bukan karena imanku kuat. Bukan karena aku jago. Bukan karena aku tahu ayat Alkitab. Tidak. Tetapi Dia yang memberi kekuatan. Bapak Ibu, siapapun di antara kita, ketika kita punya kelemahan, datanglah kepada Dia. Kekuatan itu sudah Dia sediakan. Buka hati dan terimalah. Dan dalam Yohanes 14 ayat 14, Tuhan juga berjanji akan menjawab doa. Tetapi ketika kita berdoa tentang sesuatu, ya bahasa Karo tidak seperti menggigit cabai. Begitu kita gigit cabai terus begitu ada rasa. Begitu kita berdoa dan minta langsung diberikan. Tidak. Ketika itu masih Dia berlama-lama untuk mengabulkannya, kita harus semakin dekat berdoa kepada Dia dengan keyakinan Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan memelihara. Janji pemeliharaan. Karena itu dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya
sebab ia memelihara kamu. Kadangkala Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita punya kekhawatiran, sering kita hanya cerita kepada teman, mengeluh kepada saudara. Tetapi itu tidak kita sampaikan kepada Tuhan. Ya. Jadi marilah kita serahkan kepada Tuhan dengan keyakinan kita dipelihara. Yang berikut, damai sejahtera. Ya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan getar hatimu. Loh, dia juga berjanji loh, supaya ya kita menerima damai sejahtera. Masalahnya, ketika dia memberikan, kita yang mengelak, ya itu tidak akan ada damai di dalam hati kita. Allah memberikan damai sejahtera ke hati kita, tetapi kita masih memelihara dendam. Kita masih memelihara amarah. Kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kalau bahasa Karo dikatakan sampai bertemu di tanah darah. Artinya sampai bertemu di kuburan. Nah. Jadi marilah kita berdamai supaya Allah memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Itu maka kalau tadi kita salam damai, salam damai, salam damai. Ya, memang kita harus berdamai, baru Allah mensejahterakan hati kita. Namun kalau masih dendam, begitu di dalam hati, tidak bisa. Yang berikut, masih ada dua lagi, sabar sedikit. Allah menjanjikan kasih. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi ketika ada pergumulan dan tantangan kita, jangan katakan di mana engkau Tuhan. Engkau tidak mengasihi aku. Aku rajin ke gereja. Aku rajin BPA. Tetapi yang kualami adalah ini. Di mana kasihmu Tuhan? Si anu itu begini, begono dan lain sebagainya. Tetapi dia lebih sejahtera dari aku. Di mana kasihmu? Jangan seperti itu. Sekali Allah sudah mengasihi kita, kasihnya itu kekal untuk selama-lamanya. Mari kita pelihara kasihnya itu di dalam hidup kita. Kasihnya itu menyelamatkan. Ya. Yaitu janji keselamatan kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yakinkah saudara-saudara bahwa suatu ketika kita akan dijemputnya masuk ke dalam kerajaan surga? Yakini supaya bersuka cita. Nah, saudara-saudara, apa yang saya angkat tentang janji Tuhan tadi, itu suatu pegangan kita untuk memahami ayat Alkitab tadi. Sekarang saya bergeser kepada nats Alkitab tadi. Ada 3 perikop. Kita masuk kepada perikop pertama, Markus 1 ayat 9 sampai 11. Yaitu Yesus dibaptis oleh Yohanes.
Saudara-saudara, kita dibaptis adalah untuk pengampunan dosa. Yesus tidak berdosa. Jadi baptisannya itu bukan untuk pengampunan dosa. Tapi baptisan yang disampaikan Yohanes kepada Yesus adalah pelantikan. Dilantik menjadi Mesias. Nanti di sini kita akan merasa lucu sedikit. Karena di perikop yang berikut dia akan dicobai. Ya. Jadi dia dilantik dulu baru dicobai. Ya. Kalau Pak Pendeta kita dulu bagaimana? Mana duluan? Dilantik dulu baru diuji atau dicobai? Dicoba, diuji. Vikaris dulu berapa lama Pak? 1 tahun lebih. Kalau cocok nggak jadi dilantik. Kalau nggak cocok baru dilantik. Tetapi Yesus dia dilantik menjadi Mesias bukan masalah cocok tidak cocok, tapi bagi Allah dia sudah cocok menjadi Mesias, juru selamat. Kristus yang dilantik menjadi nabi, imam, dan raja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah manusia. Saudara-saudara, semua dia lakukan, yaitu dia dibaptis, yaitu ya dia rela disamakan seperti manusia berdosa untuk pengampunan kita. Jadi ketika dia dibaptis itu, di sana ada satu janji bahwa pengampunan dosa itu sudah dia berikan lewat baptisan kepada orang-orang yang dibaptiskan. Nah, ketika dia dibaptis, maka dia melihat langit terkoyak dan ada Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan terdengar suara, engkaulah anakku yang kukasihi. Kalau dalam terjemahan baru itu sudah dikatakan engkaulah anakku yang terkasih. Jadi kalau yang kukasihi 8 bisa saja 8 kukasihi. Tapi kalau yang terkasih berarti dia yang paling utama. Jadi nggak usah cemburu ya. Nah, kalau kita yang dikasih dan dia yang terkasih. Karena memang dia yang lebih utama dari segala sesuatunya. Saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis, dinyatakan bahwa dia adalah anak yang terkasih. Janji ini juga dinyatakan kepada kita. Ketika kita dan anak-anak kita dibaptiskan, maka kita adalah anak-anak kekasih Tuhan. Itu sudah dijanjikan. Ya. Jadi jangan ragu lagi. Kami ini bagaimana nanti? Kami ini bagaimana nanti? Sudah menjadi anak Allah, sudah dimeteraikan. Bahasa Pak Pendeta sudah distempel. Tapi jangan 2 kali distempel, jadi kabur. Artinya hari ini percaya, besok sudah kena siasat. Mengaku dosa, lalu distempel lagi. Jangan seperti itu. Ya. Lalu dalam perikop yang kedua, Markus 1 ayat 12 dan 13, masuk ke dalam pencobaan di padang gurun. Jadi kita lihat ya, dia tadi sudah ditabalkan dulu bahasa kita di sini, baru dia dicobai. Kok begitu? Itulah otoritas Tuhan. Dia ditabalkan bukan karena perbuatan-perbuatannya, tetapi karena ketulusan, kesetiaan, ketaatan, dan kebenaran yang ada pada dia
maka sudah ditabarkan tak diragukan lagi dalam pelayanannya. Tetapi ternyata perlu dia dicobai oleh iblis. Dan ketika dia dicobai itu, yang membawa adalah roh Allah. Itu berarti bahwa Yesus ketika dicobai, dia tetap dipimpin oleh roh Allah. Jadi bukan bisikan iblis yang mau dia terima, tetapi bisikan Allah. Dan dia berada di tengah-tengah binatang liar, tetapi malaikat melayani dia. Nah, saya tidak terlalu panjang di sini, tapi aplikasinya buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita orang yang sudah dibaptis, kadang harus mengalami pengujian, kadang harus mengalami pencobaan. Dan ketika di situ, bagaimana? Apakah kita masih dipimpin oleh roh Allah, atau mulai membuka telinga dengan kedengaran kepada bisikan iblis? Tidak. Ketika kita punya tantangan dan pergumulan hidup, kita selalu harus mendengarkan bisikan Allah dan menyerahkan seantero hidup kita kepada Tuhan. Nah, kalau begitu, seperti Yesus, tidak masalah di hadapan atau di tengah-tengah binatang liar, dia aman-aman saja. Lalu kalau kita memang mendengarkan bisikan Allah, maka kita akan aman menghadapi tantangan-tantangan itu. Malaikat Tuhan akan datang melayani kita, bukan hanya melayani Yesus. Kemudian dalam perikop yang ketiga, sebenarnya minggu yang lalu, ini sudah masuk dalam khotbah saya. Jadi saudara-saudara, Allah berjanji bahwa waktunya sudah dekat. Janji ini tidak odong-odong. Benar-benar murni. Waktunya sudah dekat. Karena itu, marilah kita bertobat. Ya, marilah kita bertobat. Sekali lagi, kembali kepada tema, Allah tidak ingkar janji. Jadi jangan main-main kalau dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita tunjukkan perilaku hidup umat Kristen. Amin.